Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami. Biarlah kami boleh dibawa untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Iya, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah di rumah Tuhan saat ini. Bila kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar supaya berkat Tuhan akan turun ke atas kita semua. Oleh karena itu mari saudara-saudara kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami. Biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan. Sehingga Tuhan, pulang dari tempat ini kami berbeda saat kami datang pada pagi hari ini. Kami yang datang pagi ini dengan membawa beban persoalan hidup. Kami pulang dengan membawa kelepasan yang daripada Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami yang pagi ini datang dengan membawa sakit penyakit, pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang kami datang pagi ini dengan kelemahan kami. Mari Tuhan, kami pulang akan membawa dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Dan kami mau memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul memuji Tuhan. Amin. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanya bagi Allah kita. Suku dan bangsa
Dialah Allah kita yang tidak pernah berubah. Amin. Mari kita masuk, kita semua umat pilihan Allah. Amin. Mari kita semua
Tuhan kita yang besar. Siapa namanya, saudara? Siapa? Yesus. Amin. Sebab Tuhan maha besar. Dialah Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap hidup kami, menolong setiap kami dan menjawab setiap pergumulan hidup kami. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami benar-benar bisa bersukacita di dalam Engkau. Satu situasi, kondisi yang bagaimanapun juga, kalau Tuhan menyertai kami, kami tidak khawatir dan takut. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami ingin menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman yang kami hendak dengar bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami agar kami layak untuk bisa menerima berkat dari Tuhan melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Pada hari ini kita masih dalam tema penginjilan dan misi Allah bagi dunia. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang penginjilan. Itu berarti bahwa yang dilakukan itu adalah Injil. Pertanyaannya, apa Injil itu? Ada beberapa kriteria saudara-saudara. Yang pertama, Injil adalah kabar baik dari Allah. Saya akan baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudara-saudara, karena begitulah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah itu penuh dengan kasih. Apapun juga yang kita alami dan kita lakukan, bukan Tuhan itu tidak tahu, Tuhan itu maha tahu. Jadi oleh karena itu diharapkan agar kita sebagai manusia menyadari bahwa Tuhan itu begitu memperhatikan dan mengasihi akan hidup kita. Ya, jadi yang pertama tadi, karena Allah begitu mengasihi akan isi dunia. Lalu yang kedua saudara-saudara, Injil itu adalah kabar baik karena Allah telah mengasihi kita. Kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan berkata demikian. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara,
sekalipun Allah dikatakan rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi untuk agar supaya kita yang berdosa itu diselamatkan. Kasih Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, kasih Allah itu tidak ada duanya. Hanya satu-satunya kasih Allah itu Allah sendiri yang punya. Yang disebut kasih agape. Saudara-saudara, kita tidak punya kasih agape itu. Kenapa? Kita hanya punya kasih eros, storgio, dan pelio. Yang kasih agape tidak punya. Kasih agape itu adalah kasih yang sempurna, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah kita mampu dan bisa mengasihi seperti Allah? Kalau kita mengaku diri kita sebagai anak Allah, kita harus punya DNA-nya Allah. Tetapi kita tidak punya akan kasih agape itu. Apakah kita mampu mengasihi seperti Allah? Petrus pada waktu dia datang kepada Yesus, dia mengatakan, "Guru, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya kalau bersalah? 7 kali?" Manusia biasanya mempunyai kemampuan dan kekuatan hanya 3 kali. Sekali saya biarkan, 2 kali saya biarkan, 3 kali saya balas. Itu manusia. Biasanya kekuatannya hanya 3 kali. Tetapi Petrus berkata kepada Yesus, "Berapa kali Tuhan saya harus mengampuni saudara saya? 7 kali?" Kan sudah lebih dari rata-rata manusia. Tetapi apa kata Tuhan? Cukup 7 kali? 7 kali 70. Berarti dengan perkataan lain, kalau saudara kita salah, ya kita ampuni. Berapapun besarnya, kita harus mengampuni dia. Saudara-saudara, kalau kita tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, berarti kita tidak menjadi anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya, kalau Allah begitu maha kasih, karena dia punya kasih agape, kita tidak punya. Tapi kita bisa mendapatkan kasih agape itu kalau Tuhan memberi kepada kita. Saudara bisa dibaca di dalam Roma 5 ayat 5b. Dikatakan demikian. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi kita mampu dan bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu kasih, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu sulit, saudara. Tapi oleh karena kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus karena yang telah dikaruniakan kepada kita, berarti kita mampu dan bisa melakukan itu. Saudara-saudara. Lalu yang ketiga, Injil itu adalah kabar baik karena firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman telah pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu berarti antara firman dengan Allah itu sama. Lalu yang ke-14, firman Tuhan itu, firman telah jadi manusia. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Jadi antara Yesus Kristus dan Allah itu sama. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa Roh Kudus itu pun sama dengan Yesus Kristus. Pada waktu Maria berjalan bersama-sama dengan Yusuf, pada waktu itu mereka masih tunangan, belum menikah. Tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Maria dan dia mengatakan, "Maria, kamu akan mengandung." Saudara bisa bayangkan, Maria dan Yusuf itu adalah orang-orang kudus, orang-orang suci, karena dia keturunan Lewi.
Pada waktu itu dia masih tunangan, belum menikah. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan itu mengatakan, kamu akan mengandung, saudara-saudara. Dan pada waktu itu, sebelum dia berpikir lebih panjang, tiba-tiba malaikat Tuhan itu mengatakan, tetapi kandunganmu itu bukan dari benih laki-laki, tetapi kandunganmu itu adalah Roh Kudus. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus, yang dikandung Roh Kudus. Tapi setelah lahir itu engkau harus menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari Roh Kudus dan Yesus Kristus itu sama. Yesus Kristus dengan Allah Bapa itu adalah sama. Jadi kita tidak punya tiga Allah, tapi kita mengatakan Trinitas, tiga tapi satu. Karena Yesus sendiri mengatakan, saya akan ajak saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke Matius pasal yang ke 12 ayat 29. Dikatakan demikian, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Ulangan 6 ayat 4-5 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Tuhan kita itu esa, bukan Allah. Kita tidak menyembah tiga Allah, ya. Trinitas, tiga menjadi satu, saudara-saudara, itulah Allah kita. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat yang keempat. Injil adalah kabar baik mengenai kepastian dapat keselamatan melalui Yesus. Ya. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas bagi kita, bukan banyak jalan lain ke Roma, tetapi hanya satu jalan untuk menuju kepada Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas bagi kita, saudara-saudara. Jadi kita yakin dan percaya bahwa pengharapan kita satu-satunya kepada Yesus, agar kita bisa sampai kepada Bapa yang Maha Kuasa. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam yang kedua, tentang mengenai mandat amanat agung harus dilaksanakan. Karena apa? Karena mandat agung itu bukan himbauan, tetapi ini merupakan perintah. Perintah itu harus dilaksanakan. Ya, kalimat yang atau kata yang akhirannya lah itu mempunyai arti perintah. Pergilah, jadikanlah, baptislah, itu semua kalimat perintah. Dan itu harus kita laksanakan. Bukan kalau Tuhan menunjuk kepada kita, bukan berarti apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita itu merupakan beban. Tetapi saya katakan kepada saudara, justru ini merupakan kehormatan dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita wajib melakukan itu semua. Karena dia dan murid-muridnya pun melakukan hal yang sama. Kita wajib dan harus menteladani apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena
kalau kita mau melakukan hal itu, upah kita besar di surga, saudara-saudara. Nah, kita akan baca di dalam Markus pasal yang pertama ayat 17 sampai yang ke-18. Markus yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak memilih orang yang pintar? Orang-orang Farisi itu ngelotok dengan Taurat. Dia lulusan Gamaliel. Kenapa dia tidak mencari akan orang-orang seperti orang Farisi? Tuhan tidak melihat orang, tapi Tuhan melihat hati orang-orang itu. Jadi kita tahu, sekalipun para nelayan itu tidak pernah sekolah Alkitab, tapi justru Tuhan memilih mereka. Hikmat yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya itu jauh lebih hebat dan luar biasa daripada hikmat yang diperoleh oleh manusia. Sekalipun secara akademis itu hebat, tetapi kalau Tuhan memberikan kuasa itu jauh lebih hebat daripada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan secara akademis. Jadi di sini kita bisa melihat, sekalipun orang yang bersahaja, tapi kalau dia itu mau, pasti akan bisa. Karena di dalam Tuhan tidak istilah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Kalau kita mau, sekalipun kita tidak mampu, Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara. Dan selanjutnya, karena Yesus sendiri dan para muridnya itu telah memberi satu teladan yang baik bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana kita? Mampukah kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Saudara jangan mengatakan aku raiso. Kalimat yang seperti itu sering kali kita ucapkan. Tetapi kalau kita ditanya sama Tuhan, mampukah, bisakah kamu melakukan ini? Saudara mungkin mengatakan tidak bisa Tuhan, tapi saya mau. Kalau kalimat yang seperti itu saudara ucapkan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu, memampukan kamu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga kamu menyadari bukan akalmu, tapi karena kuasa Tuhan yang memberikan kamu hikmat, yang memungkinkan kamu melakukan apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Ya, saudara-saudara. Nah, saya akan ajak saudara membaca di dalam Filipi 2 ayat 5 yang mengatakan demikian. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pengorbanan yang luar biasa, agar kita manusia yang berdosa itu mendapat pengampunan dari Allah Bapa. Saudara-saudara, pertanyaannya, beranikah kita melakukan teladan dan contoh yang sama seperti Yesus? Nanti dulu ya. Apakah berat atau ringan?
Masalah itu sebenarnya tidak kita pikirkan, tidak perlu kita pikirkan. Karena apa? Tuhan tetap memantau dan menyertai kita. Ada seorang India, pada waktu dia mengarang lagu, ya, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, saudara-saudara. Dan pada waktu itu, beberapa saat kemudian, mereka didatangi oleh orang-orang yang memaksa keluarga ini harus meninggalkan Yesus. Setelah dia menulis akan pujian ini, ya, dia mulai berpikir, apa yang harus aku kerjakan dan aku harus lakukan. Ya. Orang yang diam tidak berarti tidak mau menjawab, tapi dia ingin menyerahkan hanya kepada Tuhan. Orang ini mengatakan, kalau kamu tidak memberikan jawaban, maka kedua anakmu akan kubunuh. Saudara-saudara, dia tidak takut. Apa yang ditulis itu dia imani, ya, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Lalu pada waktu itu orang-orang itu mengatakan, kalau tidak saya kasih kesempatan 1, 2, 3, kedua anakmu akan saya bunuh. Orang ini diam saja dan dibunuh. Lalu orang-orang ini mengatakan, kalau kamu, saya masih beri kesempatan, kalau kamu mau meninggalkan Yesusmu, kamu dan istrimu boleh pulang dengan selamat. Tapi dia tidak mau, tetap bersikukuh untuk tetap mempertahankan imannya. Karena apa? Hidup untuk Kristus dan mati itu untungku. Itu semboyan daripada Rasul Paulus, saudara-saudara. Dan pada waktu itu istrinya dibunuh. Lalu dia tanya lagi sama suaminya, ini kesempatan yang terakhir untuk kamu. Kalau kamu menyangkal Yesus, maka kamu bebas, kamu bisa menikah lagi. Tapi dia diam. Kalau kamu diam berarti kamu tidak mau meninggalkan Yesus. Dia dibunuh. Saudara-saudara, apakah kita menyadari bahwa orang-orang yang mampu dan bisa membunuh tubuh kita itu sudah merasa bahwa kita sudah hilang semuanya, harapan kita? Saya kira tidak. Ya. Firman Tuhan, saya akan ajak saudara membaca. Di dalam Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28 mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara bisa bayangkan, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Orang yang tidak, atau orang yang menyangkal Yesus, dia akan masuk di dalam neraka, baik itu jiwa maupun tubuh. Itu yang harus kita takuti. Manusia bisa membunuh, tapi dia tidak bisa membunuh jiwa dan roh kita. Tapi Allah Bapa mampu melakukan itu. Kalau kita tidak taat, kita dimasukkan dalam api neraka. Saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan bisa melihat, saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana seorang yang bernama Polikarpus pada waktu dia mau dibakar hidup-hidup, dia mengatakan, kamu harus menyangkal Yesus, kalau tidak kamu akan saya bakar hidup-hidup. Apakah dia takut dengan gertaan yang seperti itu, saudara-saudara?
Dia justru mengatakan 86 tahun dia tidak pernah mengecewakan aku. Masakan aku harus mengecewakan dia? Ini kekuatan dari Tuhan menyertai akan Polikarpus. Dia tidak takut. Dibunuh Tuhan. Dia dibakar. Tapi tidak takut dia. Karena apa? Kita lebih takut kepada dia yang mampu dan bisa membunuh bukan hanya tubuh saja, tetapi jiwa kita dimasukkan ke dalam api neraka. Itu jauh kita lebih takut. Oleh karena itu saudara-saudara, kita melihat bagaimana mereka yang sudah mempunyai komitmen kepada Tuhan, menghadapi apapun juga dia tidak takut. Ya, karena apa yang menjadi semboyan Rasul Paulus itu menjadi semboyan kita semua orang-orang percaya. Hidup untuk Kristus dan mati itu untungku. Nah, sekarang saudara-saudara, ayat selanjutnya. Allah ingin agar semua orang yang berdosa itu bertobat. Karena yang menetapkan manusia, yang menetapkan dan yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, cuma Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Ya, jadi kalau semua itu ciptaan Tuhan dan mereka itu telah berbuat dosa, Tuhan masih memberikan kesempatan, saudara, kepada mereka untuk agar mereka bertobat, supaya semua, Tuhan katakan, semua orang-orang ciptaannya, baik orang yang berdosa atau tidak, itu bisa masuk dalam surga kalau orang yang berdosa itu bertobat. Saya ambil contoh bagaimana pada waktu zamannya Nuh. Nuh itu bukan orang yang pandai, bukan sekolahan arsitek, bukan sekolah insinyur, tapi Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Dia bisa membuat bahtera tingkat 3, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu sambil dia membuat bahtera, dia menginjil loh, saudara. Karena Tuhan akan mendatangkan air bah, hujan terus menerus, ya, sehingga nanti tidak hanya rumah yang tenggelam, tapi puncak gunung yang tertinggi sekalipun itu akan lenyap. Nuh sudah memberitakan kabar Injil, tapi justru Nuh itu dianggap orang tidak benar. Karena apa? Masa seperti panasnya seperti sekarang ini ada hujan sampai melampaui batas gunung, tidak mungkin, ditertawakan. Saudara saya, setelah sampai selesai semua binatang-binatang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kepada Nuh, dia masuk semua, dan yang menutup bukan Nuh, tapi Tuhan sendiri yang menutup. Baru setelah itu terjadi hujan. 1 hari tidak apa-apa, 2 hari tidak apa-apa, 3 hari tidak apa-apa, 4 hari, sampai seminggu, loh kok terus. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka itu salah. Apa yang dikatakan oleh Nuh itu benar. Dia panggil, dia buka pintu, tidak bisa. Karena yang menutup bukan Nuh, tapi Tuhan. Sudah terlambat. Itu pernyataan daripada manusia. Tetapi Tuhan itu maha kasih loh, saudara. Sekalipun dia sudah binasa secara jasmani, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam perut bumi selama 3 hari, itu dia menginjil, saudara. Saya akan bacakan, saudara-saudara. Di dalam 1 Petrus 3, di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka
yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang dimaksud adalah keluarga Nuh tok. Nuh dengan istrinya, Sem, Ham, dan Yafet, anak laki-lakinya dan istrinya, jadi 8 orang tok. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka, sekalipun di dalam roh. Yesus yang ada di dalam perut bumi 3 hari itu menginjil agar mereka mau bertobat. Saudara bisa bayangkan, kasih Allah itu adalah benar-benar kasih yang sempurna, kasih agape. Karena apa? Karena Tuhan mengharapkan semua ciptaannya, kalau mereka yang berdosa mau bertobat, itu juga mendapatkan kesempatan untuk menerima kehidupan yang kekal di surga yang bakah. Tapi seringkali kan kita lebih menikmati kenikmatan daging daripada menikmati masa depan kita. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada saat ini bahwa kita harus taat patuh kepada perintah dan firman Tuhan. Demikian juga kalau kita perhatikan dengan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, karena mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dosa mereka itu sampai membumbung tinggi ke hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Tapi pada waktu itu kan ada kemenakan daripada Abraham, yaitu Lot. Lalu Abraham tahu bahwa Sodom dan Gomora akan dihukum dengan api dan belerang. Lalu dia mengatakan sama Tuhan, Tuhan, apakah engkau akan membunuh orang yang benar dan orang yang tidak benar itu? Tuhan mengatakan tidak. Lalu dia pikir, kalau saya tawar sama Tuhan gimana? Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang yang taat sama Tuhan, apakah engkau juga akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan mengatakan tidak. Tapi dia pikir lagi, apa no kalau 50? Dia kurangi. Kalau 45 bagaimana Tuhan? Tuhan mengatakan tidak. Kalau 40 bagaimana Tuhan? Tuhan mengatakan tidak. Lalu Abraham mengatakan, jangan marah ya Tuhan. Kalau 30 bagaimana Tuhan? Tuhan tetap mengatakan tidak. Kalau 20 bagaimana Tuhan? Tidak. Kalau 10 Tuhan? Tuhan, malaikat Tuhan pergi. Berarti tidak ada satupun yang bisa bertobat di Sodom dan Gomora. Lalu malaikat Tuhan itu mengatakan, kamu cepat-cepat pergi meninggalkan Sodom dan Gomora. Kalau tidak kamu akan mati. Ya, kamu harus pergi dari Sodom dan Gomora. Tapi jangan menoleh ke belakang. Saudara-saudara, kalau kamu menoleh ke belakang kamu mati. Ini perintah, saudara-saudara. Maka jangan berlambat-lambat. Akhirnya mereka pergi. Tapi Lot bilang, Tuhan, kalau saya suruh jalan begitu jauh saya tidak kuat. Itu loh ada kota kecil. Saya mau di situ ya Tuhan. Boleh enggak? Tuhan katakan boleh, enggak apa-apa. Cepat-cepat kamu. Jangan berlambat-lambat. Akhirnya sampai di sana. Karena sudah jauh, pikirnya enggak apa-apa. Pada waktu itu istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, jangan kamu menoleh ke belakang. Kalau kamu menoleh ke belakang kamu akan mati. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Sangat disayangkan. Orang yang tidak taat dan patuh kepada perintah dan firman Tuhan akan mendapatkan akibatnya. Oleh karena itu menjadi contoh bagi kita, saudara-saudara, agar supaya kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dan yang terakhir kita akan bisa melihat bagaimana pada waktu zamannya Yunus
disuruh pergi ke Niniwe. Dia pikir, untuk apa saya ke Niniwe? Wong mereka itu tidak bisa membedakan tangan kanan dan kirinya. Artinya dia tidak mengenal hukum Taurat. Kalau saya ke sana kan percuma. Saya bicara mengabarkan Injil. Siapa Allahmu itu? Aku tidak kenal. Itu pikiran daripada Yunus. Daripada saya ke sana, saya lebih baik pergi ke Tarsis. Dia seorang hamba Tuhan, tidak takut melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi ke sana. Dikira Tuhan tidak tahu. Wong Tuhan itu bukan tahu, Tuhan itu maha tahu. Apa yang kita kerjakan dan kita lakukan di dalam tempat yang tersembunyi sekalipun, itu Tuhan tahu. Oleh karena itu jangan main-main. Apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Saudara-saudara, ternyata dia tetap ke sana, ke Tarsis, sekalipun jaraknya jauh. Ya. Akhirnya Tuhan mengizinkan dia masuk, dibuang ke laut dan dimakan atau ditelan oleh ikan yang besar, saudara-saudara. Nah, kalau dia tidak dikasih kemurahan anugerah dari Tuhan, dia pasti mati. Dimasukkan dalam perut ikan selama 3 hari, ya saudara. 3 hari 3 malam, kan tidak bisa bernafas. Tapi dia bertobat. Selama dia berada di dalam perut ikan, dia bertobat. Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan itu keluar, mengeluarkan akad Yunus. Akhirnya dia sungguh-sungguh mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, pada waktu dia datang dan dia mengatakan bahwa Niniwe akan dihukum oleh Tuhan karena kejahatan orang-orang Niniwe sudah membumbung jauh sampai ke hadirat Allah. Loh, pada waktu itu saudara, mulai dari rajanya sampai rakyatnya, bahkan dikatakan sampai binatang-binatangnya itu disuruh doa, disuruh puasa. Bayangkan saudara, orang yang tidak mengenal Taurat, hukum Taurat, dia tidak mengenal siapa Allah yang diberitakan oleh Yunus, itu mereka taat. Nah, kalau tidak taat akan dihukum. Begitu langsung mereka berpuasa semua. Dan Tuhan mengasihi. Saudara-saudara, 120.000 ciptaan Allah, saudara-saudara. Tuhan tidak rela dia mati oleh karena dosa-dosa mereka. Kalau mereka mau bertobat, mereka akan diampuni. Itulah Tuhan kita yang penuh dengan kasih dan sayang. Saudara-saudara, yang terakhir kita akan melihat bagaimana di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Bahkan saya katakan lebih dari itu. Karena pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga, dan dia mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudari Ratna akan berdoa.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami boleh mengabarkan Injil kepada sesama kami. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mengasihi isi dunia ini, Engkau mengasihi setiap ciptaan-Mu Tuhan. Dengan Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini, Engkau mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dan ini perlu kami beritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, terutama di dalam keluarga jemaat-Mu yang saat ini belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka. Berikan keberanian kepada setiap jemaat-Mu untuk memberitakan kebenaran-Mu ini. Dan pakai kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi terang dan kasih-Mu. Sehingga di mana saja kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Baik lewat firman atau lewat perbuatan, perkataan kami, boleh menyelamatkan, boleh mereka mendengar akan keselamatan dan mereka boleh percaya kepada Engkau. Pakai kami Tuhan, utus kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh menjadi pengabar Injil di mana Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran-Mu, dan biarlah kami pun boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pak Lukas yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu ini. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pewahyuan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-Mu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Masih semangat? Masih semangat? Iya, puji Tuhan. Iya, jangan sampai tumbang semuanya ya. Ya, sebelum kita perhatikan dan ditekankan beberapa warta jemaat, kita akan menyaksikan tayangan dari Oksi. Dipersilakan multimedia. Bagi rekan-rekan yang belum bergabung di persekutuan atau ibadah seksi dewasa muda, silakan bergabung dengan Oksi. Setiap hari Rabu adakan persekutuan atau ibadah dewasa muda Oksi, dan ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler ya yang dilakukan oleh mereka. (20 sampai 40). Iya. Puji Tuhan. Silakan bergabung dengan Oksi di usia 20 sampai 40.
Ya, masih semangat? Semangat, iya. Saya hampir tumbang. Tetangga sebelah rumah saya itu punya gawe. Genset itu di depan rumah persis, besar. Itu sepanjang malam itu bunyi, berisik. Jujuk dapat pesanan, suruh masak ke orang punya gawe itu. Mulai jam 2 itu, seluruh ruangan itu mambu sambel semua. Wah, saya sampai jam 3, setengah 4 tidak iso turu. Saya keluar tidur di latar itu. Ya, ada beberapa hal yang ingin ditekankan. Satu dulu, kami ingin informasikan berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, saudari kita seiman, Ibu Lim Sanyo. Ya, ini dia. Kalau mungkin Bapak Ibu saudara sekalian kenal beliau, Ibu Lim Sanyo. Ini sudah lama sekali. Beliau adalah jemaat Tuhan di tempat ini. Tetapi sudah lama sekali tidak datang beribadah karena mengikuti anaknya dan menantunya di Jakarta. Dan beberapa waktu yang lalu kita dapat informasi beliau dipanggil Tuhan. Meninggal di usia 71 tahun. Alamatnya di Gang 4 di Sudono. Itu Kulon Kali apa Wetan Kali itu. Ya itu. Ini dulu kita dan saya selalu melayani mamanya dia, Mak Poni. Nah, ini anaknya Mak Poni. Ya, enggak kenal toh. Ya, beliau ini adalah mama dari Ibu Kristiana, mama mertua dari Pak Hoho atau Wong Sin Hao. Pak Hoho ini ragilnya Mak Hong In, Pergulan atau Kong Sado, Om Sado. Ya, beberapa waktu yang lalu bawa anaknya untuk diberkati dalam penyerahan anak. Meninggal hari Kamis di Jakarta dan telah akan dimakamkan besok hari Senin tanggal 23 yang akan diawali dengan upacara pemberangkatan jam 8, diberangkatkan dari Dharma jam 9 menuju ke Darussalam. Ya, tentunya nanti Minggu malam mesong jam 6 ada ibadah penghiburan. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kenal atau menyampaikan simpati bisa hadir dalam acara ibadah penghiburan ini. Keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Kemudian info selanjutnya saudara bisa perhatikan melalui harta jemaat cetak maupun digital, khususnya bagi persekutuan-persekutuan doa wilayah yang ada. Dukung dalam doa sekali lagi untuk kedua pasangan calon mempelai antara saudara Rian dan saudari Stella. Hadirkah kedua calon ini? Ya, biasanya siang. Yang akan melaksanakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 25 November. Dukung dalam doa, kiranya Tuhan memberkati. Ya, itu saja. Dan diingatkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih punya anak-anak kecil-kecil baru lahir dan sebagainya, baby-babynya yang mau rindu dibawa ke gereja diberkati Tuhan dalam acara ibadah penyerahan anak, silahkan mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang ada untuk mengisi formulir sekretariat dan diserahkan kepada saya atau kepada sekretariat. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Apakah ada di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah di tempat ini? Ada? Apakah ada yang baru pertama kali hadir atau beberapa waktu yang lalu sudah hadir tetapi belum sempat disambut atau bagaimana? Silakan. Ada? Tidak ada. Kita berdoa untuk yang berulang tahun selanjutnya dari tanggal 16 sampai tanggal 22. Silakan yang merasa berulang tahun untuk bangkit berdiri untuk kita doakan. Yes. Oke. Ibu Eli, Bapak Muji. Oh, Wali.
Ibu Eli, Bapak Muji, Pak siapa itu ya? Iya, boleh buka maskernya sebentar Pak? Yes, tetap tidak kenal saya. Belum tahu. Oh Pak Anu, ya Pak Anu pokoknya. Oke, ada lagi? Oh, pojok. Yes, ada lagi. Ibu Michelle. Oke, kalau tidak salah. Ya, Ibu Michelle. Kemudian ada lagi yang lainnya. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, yang hadir di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur Tuhan untuk seluruh karya, berkat-berkat pemeliharaan Tuhan, kemurahan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami, yang tak terbalas oleh apapun. Dan itu menjadi kebanggaan kami, dan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai, berharga melebihi apapun. Ketika kami menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata setiap saat dalam kehidupan kami. Bahkan ketika Engkau beri kesempatan kepada kami untuk mengingat kembali, merayakan dan mengenang hari jadi kami, itu sungguh merupakan anugerah yang luar biasa, melebihi apapun. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang saat ini merayakan hari ulang tahun mereka, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa senantiasa terulur untuk menyatakan berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang berulang tahun, sehingga di hari spesial ini mereka benar-benar mengalami anugerah Tuhan secara spesial, melebihi apapun yang sudah Tuhan nyatakan melalui berkat-berkat secara fisik. Karena keselamatan yang sudah Tuhan janjikan dan Tuhan nyatakan itu menjadi harta yang tak ternilai untuk kami boleh miliki. Dan itu sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu, di hari spesial mereka, di hari ulang tahun mereka, Tuhan juga akan senantiasa nyatakan berkat-Mu secara spesial. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan karunia untuk senantiasa dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, melalui keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, dagangmu, tokomu, ladangmu, apapun yang engkau kerjakan dengan senantiasa melibatkan dan menyertakan Tuhan, dibuat berhasil. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di atas semuanya itu. Kasih karunia rahmat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan dalam hidupmu. Demikian pula kami berdoa untuk saat ini, berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Mak Mei, kami berdoa untuk Bapak Edi Joni, kami berdoa untuk Sela yang saat ini dalam perawatan penanganan medis di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Quinyo, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus menjalani terapi, Cik Diamnyo, dan banyak mungkin yang tak sempat kami sebut namanya satu persatu. Tuhan akan melawat mereka. Berikan keteguhan dan kekuatan iman untuk terus berpengharapan hanya kepada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang menyanggupkan mereka untuk tegar menghadapi realita hidup ini dengan tetap bersandar kepada kuasa dan kekuatan Tuhan yang sanggup memulihkan, menyehatkan, dan menguatkan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas.
Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Kami bisa merasakan bagaimana kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yonatan, segala sakit penyakit akan Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan akan anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Kami rindu agar Tuhan yang akan memberikan kelepasan kepada mereka, supaya ada satu ucapan syukur dan terima kasih mereka kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di TP-TP yang kami punyai. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati mereka untuk ketaatan dan kepatuhan mereka. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan kami, maka berkat Tuhan juga akan tercurah untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.